Gung Tan meluapkan kemarahannya karena tidak berhasil membunuh Miho. Semua orang sangat ketakutan dan Yomji mencoba menyelamatkan seorang bayi. Yomji membawanya keluar dari hutan dan menghentikannya di depan sebuah mobil. Setelah memastikan bayi tersebut selamat, Yomji langsung menemui sang nenek. Yomji menyuruh nenek pergi agar tidak dibunuh oleh Gung Tan. Sang nenek diam saja karena nenek sudah mengetahui dari awal. Nenek pura-pura tidak tahu kalau Yomji sedang mengintai Dolharebang. Itu semua dilakukan karena nenek menyayangi Yomji dan juga ingin menembus rasa bersalahnya di masa lalu. Kemudian Yomji pergi dengan rasa bersalahnya kepada nenek. Di tengah perjalanan, Yomji bertemu dengan Gung Tan. Yomji memohon kepada Gung Tan agar tidak menemui sang nenek karena Yomji sudah menemukan keberadaan Dolharebang selanjutnya. Namun Gung Tan masih memiliki dendam kepada nenek Baekju karena terikat dengan masa lalunya. Gung Tan mendapatkan sebuah ide agar nenek Baekju mendatanginya. Yomji yang telah berkhianat kepada Gung Tan, dia akan dibawa ke markas Gung Tan. Ketika berada di gua, Miho melihat seekor rusa, dan Miho mencoba mengikuti perginya rusa tersebut. Dan ternyata itu semua hanyalah sebuah mimpi. Miho pun keluar dari gua mengikuti mimpi tersebut, dan ternyata Miho mendapatkan kekuatan. Pan terbangun karena merasakan kekuatan Miho. Miho berusaha untuk menciptakan sebuah perisai. Pan menghentikan langkah Miho untuk membuat perisai. Miho tak mengerti kenapa Pan malah menghentikannya. Pan menghentikan itu semua karena Pan tidak ingin kehilangan Miho. Di lain tempat, nenek Baekju merasakan hawa yang sangat mencekam. Nenek mendatangi markas Gung Tan karena ia tahu bahwa Yomji sedang menjadi sandera. Nenek ingin menyelamatkan Yomji. Tujuan Gung Tan menyekap Yojin karena ingin mengetahui keberadaan Dolharebang. Awalnya Gung Tan ingin langsung menikam sang nenek, namun Gung Tan berubah pikiran dan ingin memberi pelajaran Yomji dahulu. Nenek sangat sedih. Nenek tak kuasa melihat Yomji terluka. Yohan mencari keberadaan Miho di rumah nenek Baekju, namun sayangnya di sana tak ada seorang pun. Yohan pun melanjutkan perjalanannya hingga dia menemukan getaran yang luar biasa. Yohan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan memutuskan untuk mendekati kabut hitam. Meskipun sudah tertusuk pisau dari Gung Tan, Yomji terus berusaha ingin membunuh Gung Tan. Hal tersebut membuat Gung Tan marah kepada Yomji. Tak disangka Yohan menuju markas Gung Tan untuk menyelamatkan nenek Baekju. Yohan bersiap untuk melawan Gung Tan. Gung Tan tak menyangka akan bertemu dengan Yohan. Gung Tan mengatakan bahwa usaha Yohan akan sia-sia. Yohan tak peduli dengan omongan Gung Tan. Gung Tan berhasil menangkap serangan dari Yohan. Sedangkan Yohan tetap berusaha untuk mengalahkan Gung Tan. Namun sayangnya kekuatan Yohan masih berada di bawah kekuatan Gung Tan. Yohan kewalahan melawan Gung Tan. Namun Yohan tak menyerah begitu saja, ia tetap melawan Gung Tan. Gung Tan tak merasa sakit sedikit pun meskipun tergores oleh pedang Yohan. Dan Yohan langsung dihabisi oleh Gung Tan. Gung Tan menghampiri nenek Baekju setelah menghabisi Yohan. Gung Tan menyakiti nenek Baekju agar mengetahui keberadaan Dolharebang dan ia juga menyiksa Yomji. Dan akhirnya nenek Baekju memberitahu keberadaan Dolharebang demi menyelamatkan Yomji. Hal tersebut membuat Gung Tan merasa senang. Gung Tan memasuki ingatan nenek Baekju untuk menemukan Dolharebang.
Gungtan memberikan darah iblis monsternya kepada setiap dol harebang yang ditemukannya. Para dol harebang atau anak-anak nenek Baekju merasa sedih karena melihat nenek Baekju menangis. Setelah berhasil menemukan semua dol harebang, Gungtan masih merasakan kebencian kepada nenek Baekju. Tak segan, Gungtan langsung membunuh nenek Baekju. Alam telah memberikan isyarat bahwa kekuatan Gungtan semakin bertambah dan Pan menyadari hal tersebut. Pan langsung bertindak dan membawa Miho ke dalam gua serta memberinya sebuah perisai agar Miho tidak bisa keluar. Karena jika Miho berada di samping Pan, maka Pan tidak bisa melawan Gungtan. Pan berusaha mencari Gungtan dan menuju markas Gungtan. Pan menemukan Yohan dalam keadaan tak berdaya karena telah dibantai oleh Gungtan. Kemudian Pan langsung mencari nenek Baekju sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Yohan. Pan akhirnya menemukan keberadaan nenek Baekju. Nenek Baekju terbaring tak berdaya karena tertusuk oleh pisau Gungtan. Nenek Baekju mengatakan bahwa Pan harus melindungi Miho sebelum nenek Baekju meninggal. Pan tak menyangka bahwa ini adalah akhir dari kehidupan nenek Baekju. Miho yang berada di gua berhasil memecahkan perisai yang dibuat oleh Pan. Setelah menemukan semua dol harebang, maka tujuan selanjutnya adalah membunuh Miho. Miho yang berhasil keluar dari perisai Pan akhirnya bertemu dengan Wonjong dan mengikuti kemana Wonjong pergi. Wonjong memberitahu Miho bahwa dalam diri Miho terdapat permata inti sihir. Miho kemudian ingat apa yang dikatakan oleh nenek Baekju sebelumnya. Dan ternyata ada hubungan inti sihir dengan Pan. Pan juga bertemu dengan nenek Baekju di alam lain. Nenek Baekju mengatakan bahwa pecahan sihir Miho berada di dalam mata Pan. Itulah sebabnya kenapa jika Miho dan Pan bersatu maka kekuatan Miho akan bangkit. Jika Pan mengembalikan permata tersebut, maka Pan tidak akan menjadi manusia. Jika Miho menciptakan perisai tanpa permata utuh, maka nyawa Miho taruhannya. Yeomji merasa bersalah karena kematian nenek Baekju dan meminta Pan untuk membunuhnya. Pan tidak menuruti permintaan Yeomjin. Yeomjin pun harus tetap hidup dan menjalankan amanah dari nenek Baekju. Pan merasa bahwa waktunya sudah tidak lama lagi dan Pan harus menemui Miho.